Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube aku, Tersya Cipta Nugraheni. Di sini aku bakal jelasin tentang asuhan keperawatan kritis dengan pasien gagal jantung kongestif atau CHF. Nah, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, sama menyaksikan. Nah, gagal jantung kongestif itu merupakan jantung yang tidak mampu memompa darah dalam jumlah cukup untuk menjaga lancarnya sirkulasi. Akibatnya terjadi penumpukan darah dan tekanan ekstra yang dapat menyebabkan akumulasi cairan ke dalam paru-paru. Gagal jantung ini berkaitan dengan masalah-masalah pemompaan otot jantung di bilik jantung yang mungkin disebabkan penyakit-penyakit faktus otot jantung. Nah, kemudian ada pengertian CHF itu juga. Pengertiannya itu adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam mempertahankan aliran darah yang memadai di dalam sistem sirkulasi sehingga terjadi penurunan aliran darah ke ginjal, retensi cairan dan natrium yang berlebihan, edema perifer dan paru, dan akhirnya jantung yang keletihan akan segera membengkak. Tanda dan gejalanya yang pertama itu ada suara jantung ekstra yang dibagi menjadi yang pertama S3, itu artinya suara lembut disebabkan oleh vibrasi dinding bilik jantung karena pengisian yang cepat. Ini terdengar setelah S2 jantung terdengar. Kemudian terdengar pada bilik jantung kiri, ruang rongga keempat sepanjang garis mid clavikular. Terdengar baik jika pasien berbaring miring ke kiri, biasanya mengindikasikan gagal jantung. Kemudian S4 itu vibrasi katup dan dinding bilik jantung selama fase kedua pengisian bilik jantung ketika serambi jantung kontraksi. Terdengar jika sebelum S1 di lokasi yang sama dengan S3, biasanya karena stiff heart. Kemudian yang ketiga yaitu mendesis. Suara pergolakan disebabkan oleh aliran darah terdengar dimanapun di sekitar jantung. Yang keempat itu ada lelah. Yang kelima ada sinkom atau pingsan. Yang keenam itu ada sakit dada. Kemudian patofisiologinya itu, patofisiologi gagal jantung kongestif yang normal dapat berespon jika adanya peningkatan terhadap kebutuhan metabolisme dengan menggunakan mekanisme kompensasi yang bervariasi untuk mempertahankan cardiac output, yaitu meliputi yang pertama adanya respons sistem saraf simpatis terhadap baroreseptor atau kemoreseptor. Yang kedua terjadinya pengencangan dan pelebaran otot jantung untuk menyesuaikan terhadap peningkatan vaskuler. Yang ketiga vasokonstriksi arteri renal dan aktivasi sistem renin-angiotensin. Kemudian ada pemeriksaan diagnostiknya. Yang pertama ada fototoraks, EKG, dan pemeriksaan laboratorium. Untuk asuhan keperawatan pasien CHF itu ada pengkajian. Pengkajian itu ada pengkajian primer, yaitu ada RW yang pertama. RW itu untuk melihat jalan napas pada pasien CHF dengan cara batuk, dengan atau tanpa sputum, penggunaan bantuan otot pernafasan dan oksigen. Kemudian breathing itu melihat adanya dyspnea saat melakukan aktivitas. Kemudian juga bisa tidur sambil duduk atau dengan menggunakan bantal. Yang ketiga sirkulasi. Itu dimana pada sirkulasi ini dilihat terjadi tekanan darah pada pasien. Nadinya frekuensi jantung, irama jantung, nadi apikal, bunyi jantung, S3, galop, nadi perifer berkurang, perubahan dalam denyutan nadi jugularis, warna kulit, kebiruan punggung, kuku pucat atau cyanosis, hepar dan pembesaran, bunyi nafas crackles atau kronki, dan oedema. Diagnosa keperawatannya yaitu yang pertama penurunan perfusi, yang kedua gangguan pertukaran gas, dan yang ketiga kelebihan volume cairan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.